Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu peserta CASN tahun 2023 kategori khusus P2 P3. Berikut akan saya sampaikan tryout ke-7 kompetensi teknis. Ini tujuannya Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan level dan nilai Bapak Ibu sekalian. Mengingat nanti soal-soal yang disajikan pada ujian cukup banyak, sebanyak 145 soal. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan lanjutkan tryout ke-7 ini dimulai dari soal 86. Jadi di awal ini Bapak Ibu persiapkan kertasnya untuk menuliskan jawaban yang Bapak Ibu pilih. Nanti kita akan hitung skor masing-masing di akhir video, yang mana kita sediakan di situ kunci jawaban berdasarkan skor masing-masing option. Kita akan bahas Bapak Ibu sekalian untuk nomor 86. Salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan dengan teman sejawat mengenai kondisi guru tersebut. B. Berdiam diri karena khawatir bila mengingatkan guru tersebut tersinggung. C. Melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan pekerjaan yang lain. D. Menceritakan apa yang saya ketahui kepada guru yang lebih senior agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru tersebut. E. Mengambil tindakan dengan melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar diberi teguran dan sanksi. Ya, ini adalah materi pokok behavior modification dan habit formation atau agen perubahan Bapak. Silakan dipilih jawabannya. Kita lanjut ke nomor 87. Menurut Anda, tindakan guru paling utama dalam memberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penghargaan individu. B. Menyampaikan evaluasi yang bersifat informasi membangun. C. Menunjukkan kesalahan siswa. D. Memberikan hukuman bila siswa melakukan kesalahan. E. Memberikan nilai terhadap prestasinya. Ini adalah materi pokok pemanfaatan hasil asesmen Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Baik, kita lanjutkan nomor 88. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah A. Lembar jurnal. B. Penilaian diri sendiri. C. Kuesioner. D. Skala penilaian atau rating scale. E. Lembar penilaian antar teman. Ini khusus materi pokok berbagai teknis asesmen di tingkat kelas. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Soal berikutnya 89. Sebagai wali kelas, Anda mendapat laporan adanya kasus peserta didik hamil. Tanggapan yang Anda berikan dalam merespon hal tersebut adalah A. Memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. B. Meminta wakase untuk memanggil orang tua, petugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah, dan meminta guru pembimbing untuk memberi konseling kepada peserta didik. C. Mengajak musyawarah wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. D. Berdiskusi dengan wakasek kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat, karena selama ini pihak yang handal untuk mengatasi masalah peserta didik adalah wakasek kesiswaan. E. Langsung meminta kepala sekolah mengeluarkan peserta didik tersebut agar kasusnya tidak sampai mencuat ke masyarakat demi menjaga nama baik sekolah.
Ya, ini adalah materi School Safety Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 90, sekolah akan melaksanakan ISO. Ini semacam akreditasi Bapak Ibu sekalian. Anda adalah guru yang menjadi tim penyusun berkas ISO. Padahal jadwal mengajar Anda sudah padat sekali. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memberi penugasan mandiri pada peserta didik dan memfokuskan pada penyusunan berkas ISO. B. Memprioritaskan tugas mengajar terlebih dahulu agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik. C. Mencoba menghindar dengan memberikan alasan sudah penuh jadwal mengajarnya. D. Membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan melaksanakan tugas sebagai tim penyusun berkas ISO. E. Memprioritaskan menyelesaikan borang akreditasi terlebih dahulu demi kemajuan sekolah tempat saya mengajar. Ya, ini konsepnya adalah learning objective Bapak Ibu sekalian ya. Silakan dipilih jawabannya. 91. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai guru adalah A. Membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahuinya karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kali dari jumlah yang dicoret. C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. D. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. E. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Ini adalah materi pokok kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 92. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah A. Menyambutnya seperti biasanya seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali, asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. C. Abaikan dia sepenuhnya. D. Menanyakan langsung alasan ia tidak masuk sekolah. E. Menyambutnya dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Ya, ini adalah materi pokok prinsip-prinsip reward punishment dalam pembentukan tingkah laku. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Nomor 93, ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Beliau juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut adalah, ini sepertinya guru yang bersangkutan, guru penggerak ini Bapak Ibu sekalian. A. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Kompetensi yang menunjang sebagai guru. C. Minat untuk melaksanakan tugas sebagai guru. D. Kualifikasi yang menunjang pekerjaan sebagai guru. E. Kesediaan untuk berbagi. Ini adalah materi pokok behavior modification dan habit formation, ya, agen perubahan. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Nomor 94, suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. C.
mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. D. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Ya, ini materi pokok mengembangkan motivasi siswa Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 95. Teman sejawat Anda memiliki anak SD, sehingga setiap pagi harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Jarak rumah yang jauh dengan sekolah tempat mengajar membuatnya sering terlambat datang mengajar sampai hampir 15 menit. Sebagai rekan sejawat yang akan Anda lakukan adalah: A. Diam saja karena segan untuk menegurnya. B. Melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasehati. C. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja. D. Meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan. E. Melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Ya, ini adalah materi pokok Behavior Modification and Habit Formation Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 96. Sebagai guru, sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah: A. Mengusulkan mengumpulkan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk memberangkatkan guru yang akan mengikuti pelatihan. B. Mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya secara otodidak. C. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. D. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. E. Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. Ya, ini adalah materi pokok perencanaan karir dan pengembangan potensi diri Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 97. Seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya adalah: A. Menasihatinya langsung. B. Memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C. Memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. D. Menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik yang terlambat tersebut dikenai sanksi sesuai aturan sekolah. E. Melaporkan ke orang tua. Nah, ini materi pokoknya adalah prinsip-prinsip reward punishment dalam pembentukan tingkah laku. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nomor 98. Sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah: A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. C. Mendiamkan diri menghadapi hal tersebut karena merasa para peserta tersebut kurang giat dalam belajar. D. Menasihati para peserta didik agar belajar lebih giat. Serta E. Minta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Ya, ini materi pokok program remedial Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya menurut Bapak Ibu sekalian. Nomor 99. Salah satu ciri profesi adalah merupakan aktivitas intelektual. Menurut Anda, pernyataan berikut yang paling sesuai dengan pernyataan di atas adalah: A. Memelihara kebiasaan yang ada dan sudah berjalan baik. B. Menggunakan intuisi yang baik dalam memilih metode pembelajaran. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai persepsi kita terhadap siswa. D.
melestarikan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan pada senior. E. Memilih media dengan mempertimbangkan karakteristik materi, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Ya, ini adalah materi pokok kode etik guru Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Baik, nomor terakhir di tryout ke-7 ini Bapak Ibu sekalian 100. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dalam setiap tindakan. Menurut Anda, tindakan berikut yang mencerminkan hal tersebut adalah: A. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. B. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. C. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri. Serta E. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Ya, ini adalah materi pokok refleksi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita melewati 15 soal di tryout ke-7 ini Bapak Ibu sekalian, maka kita akan coba hitung skor masing-masing menurut opsi paling tinggi. Untuk 86 jawaban tertingginya adalah C, 87 adalah B, 88 adalah D, 89 adalah C, 90 adalah D, 91 adalah E, 92 adalah B, 93 A, 94 adalah B, 95 adalah E. Kemudian 96 adalah C, 97 adalah D, 98 E, 99 adalah E, dan 100 adalah E. Inilah kunci jawabannya Bapak Ibu sekalian. Silakan dihitung skor masing-masing. Kiranya di tryout ke-7 ini Bapak Ibu sudah semakin meningkat nilainya ya, karena sudah semakin terbiasa. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan di tryout ke-7 ini. Semoga kiranya hasil Bapak Ibu juga semakin meningkat dan ada kemanfaatan yang kita dapatkan dari sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.